Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 mata kuliah statistik dan rancangan percobaan akan memulai mempresentasikan dari kelompok kami. Anggota kami terdiri dari Rizkia, Izandi Kibas, Taha Aisyah, dan saya sendiri Anissa Putri Cempaka. Pertanyaan pertama itu mengenai regresi linear sederhana. Nah, untuk pertanyaan kedua, bentar ya, dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 mata kuliah statistik dan rancangan percobaan akan memulai presentasi mengenai jawaban dari kelompok kami. Anggota kami terdiri dari Rizkia, Irzandi Kibas, Taha Siti Aisyah, dan saya sendiri Anissa Putri Cempaka. Untuk pemateri pertama saya persilakan kepada Rizkia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk soal pertama yaitu mencari aplikasi kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan analisis regresi linear sederhana dengan poin yaitu scatter plot, kemudian persamaan garis regresi linear sederhana, kemudian variabel yang memberikan pengaruh lebih besar pada kasus yang dipilih serta dijelaskan mengapa demikian, kemudian koefisien determinasinya serta interpretasi hasil, kemudian dilakukan uji F. Nah, selanjutnya untuk contohnya sendiri yaitu 10 apotek yang menjual obat, kemudian dicatat pengeluaran modal dan pendapatan dalam juta selama tahun 2020. Selanjutnya, nah, untuk scatter plot-nya bisa dilihat pada slide berikut. Next. Nah, untuk mencari persamaan garis regresi linearnya, pertama-tama kita buat dulu tabel penduga bagi model regresi perhitungan manualnya. Pada tabel berikut bisa dilihat, kemudian kita cari beta satunya yang hasilnya itu 1,12396, kemudian beta nolnya itu 504,263. Nah, dugaan untuk persamaan garis regresi linearnya yaitu Y sama dengan 504,263 tambah 1,12396X atau profit sama dengan 504,263 tambah 1,12396 kali modal. Next. Nah, selanjutnya itu menentukan variabel yang memberikan pengaruh lebih besar. Nah, variabel tersebut itu pada uji taraf nyata alfa sama dengan 0,05 sama dengan 1,860, yaitu pada H1 banding beta 1 lebih besar dari 0 dengan adanya pengaruh besar modal terhadap pendapatan apotek, yaitu T hitung lebih besar dari 1,860, maka tolak H0 artinya itu semakin besar modal akan mengakibatkan semakin besar pendapatan untuk taraf uji alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizkia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Irzandi Kibas. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui R² sama dengan 0,885, merupakan hasil dari pengkuadratan koefisiensi determinasi
dengan penyelesaian yang diketahui R yaitu 0,885. R sama dengan 0,885 kali 100 sama dengan 88,5% sama dengan 100% kurang 88,5% sama dengan 11,5%, merupakan pengaruh variabel lain yang di luar dari persamaan regresi. Kemudian uji F diketahui, F hitung dan F tabel dinyatakan uji F. Penyelesaian yaitu F hitung sama dengan 62,17, uji taraf sama dengan 9 sama dengan 7,95. B1 sama dengan 0 dari pengaruh pada signifikansi. Baik, terima kasih kepada Rizani Kibas. Kemudian untuk soal kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Taha Siti Aisyah. Taha Siti Aisyah, saya persilahkan. Baik, soal kedua yaitu carilah aplikasi kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan analisis regresi linear berganda. Berikut poin-poinnya yaitu A, buatlah persamaan garis regresi linear berganda. Yang kedua, variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar dalam kasus yang dipilih, serta dijelaskan mengapa demikian. C, berapa koefisien determinasinya. Dan D, dilakukan uji F. Selanjutnya, next aja. Berikut ialah kasusnya, seorang pengamat pasar modal bernama Sugianto ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan. Sugianto ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI atau Return on Investment terhadap harga saham. Dari pernyataan tersebut, didapatkan variabel dependen Y yaitu harga saham dan variabel independen X1 dan X2 yaitu PER dan ROI. Data yang ditabulasikan ialah sebagai berikut. Berikut adalah tabel. Next. Berikut adalah persamaan model regresi. Next. Variabel yang memberikan pengaruh lebih besar ialah didapatkan dari uji koefisien regresi parsial atau uji T. T hitung per sama dengan 2,157 dan T hitung ROI ialah 0,561. Karena T hitung per lebih kecil daripada T tabel, maka H0 per diterima. Kemudian karena T hitung ROI lebih besar daripada T tabel, maka H0 ROI diterima. Saya serahkan kepada moderator. Baik kepada Saudari Taha. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu mengenai koefisien determinasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anissa Putri Cempaka. Nah, koefisien determinasi atau regresi linear berganda diketahui yaitu R2-nya adalah 0,368 sama dengan 0,368 dikali 100% sama dengan 36,8%. Merupakan hasil pengkuadratan koefisien determinasi yang diperoleh yaitu 368%. Namun apabila dipersenkan yaitu 360,8%. Berdasarkan pada data di atas, dipengaruhi oleh nilai koefisien R2 atau R2 yaitu sebesar 0,368 atau
36,8%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya pengaruh terhadap variabel ROI dan PER sebesar 0,368 atau 36,8%. Selanjutnya uji F. Nah, uji F seperti yang uji F itu rumusnya itu F hitung sama dengan F tabel. F hitung yang didapat dari aplikasi SPSS yaitu 2,327. Nah, uji taraf A sama dengan 5% atau 0,05. Nah, rumus tab F tabel itu DF1 dikurang 3 dikurang DF1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan DF2 yaitu 10 kurang 2 sama dengan 8. Sehingga berdasarkan pada tabel titik presentasi, distribusi F menunjukkan bahwa F tabel berada pada 4,46. Jika F itu lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis ditolak. Nah, pada uji F regresi linear berganda ini, soal yang dihasilkan diperoleh yaitu 2,327. Sehingga nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 4,46, yang artinya PER dan ROI tidak berpengaruh terhadap harga saham. Baik, terima kasih. Segitu dari presentasi kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Oke.